Nah, oke, selanjutnya anak-anak, di sini ada contoh pola lantai yang dibuat oleh formasi penari. Nah, anak-anak bisa perhatikan ini adalah contoh pola lantainya. Yang pertama, gambar yang ini namanya formasi penari membentuk pola lantai segitiga. Nah, dari A, B, C ke D. Nah, ini adalah pola lantai segitiga. Kemudian yang kedua, gambar yang ini adalah formasi penari membentuk pola lantai garis zigzag, ya. Nah, ini dia garis zigzag. Nah, seperti angka Z, ya. Nah, ini dia. Jadi ini adalah pola lantai garis zigzag. Kemudian yang ketiga itu adalah pola lantai segi lima, ya. Nah, ini adalah contoh pola lantai segi lima, dimulai dari A, B, C, D, dan E. Jadi bentuknya seperti ini menggunakan garis-garis putus, ya. Garis putus-putus. Nah, seperti ini. Ini adalah contoh pola lantai yang dibuat oleh formasi penari dalam sebuah gerakan. Oke, yang selanjutnya. Nah, ini adalah bentuk, ya, pola lantai garis lurus ke depan. Nah, ini dia garis lurus ke depan seperti ini, dimulai dari A sampai D. Ya, ini adalah pola lantai garis lurus ke depan. Kemudian yang kedua itu pola lantai garis diagonal, ya. Nah, seperti ini. Ini namanya garis diagonal. Ini garis lurus ke depan, garis diagonal, dan yang terakhir itu adalah pola lantai persegi, ya. Nah, seperti ini dia. Ada dua di depan, ada dua di belakang. Ini adalah pola lantai persegi. Oke. Tuh contohnya. Nah, kemudian yang selanjutnya itu kita masuk ke gaya magnet. Nah, gaya magnet itu apa sih? Nah, gaya magnet itu adalah gaya yang dihasilkan oleh sebuah magnet, ya. Tuh kalian bisa buka materinya, coba cari halaman berapa. Di buku LKS kalian ada, ya. Nah, magnet dapat menghasilkan suatu gaya. Gaya yang timbulkan oleh daya tarik magnet disebut gaya magnet, ya. Nah, ini adalah benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet. Yang pertama itu ada besi, ada seng, kawat, dan sendok, serta yang lain-lainnya. Nah, ini, ya, benda-benda ini tadi itu disebut dengan benda magnetik karena dia bisa ditarik oleh magnet. Ya, maka dia disebut dengan benda magnetik. Oke. Kemudian yang kedua, nah, benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet itu ada kayu, kaca, plastik, ya, botol-botol bekas dan lain-lainnya. Nah, itu disebut dengan benda non magnetik, ya. Jadi ada benda yang bisa ditarik magnet, ada juga benda yang tidak bisa ditarik oleh magnet, ya. Kalau benda yang bisa ditarik oleh magnet itu adalah benda magnetik. Kalau yang tidak bisa itu disebut dengan benda non magnetik. Jadi ada perbedaannya, ya. Jadi benda-bendanya itu tidak sama. Nah, ini adalah bentuk-bentuk dari magnet, ya. Ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya, ini adalah bentuk dari sebuah magnet. Ya, jadi ini yang dinamakan dengan magnet. Oke. Nah, jadi manfaat magnet, ya, dapat dimanfaatkan dalam pembuatan. Nah, ini ada pembuatan jam, kemudian ada pembuatan kulkas, ya. Jadi magnet itu bisa dimanfaatkan untuk membuat jam, membuat kulkas, dan masih banyak barang-barang yang lainnya yang berhubungan dengan magnet. Ya, seperti kulkas, kalau kita buka, ya, kita tarik, ya, dia akan terbuka, kita tutup, ya, atau kita dorong ke dalam, dia akan tertutup. Begitu juga dengan jam. Jarum jam itu, ya, bisa menunjukkan arah jam sesuai dengan waktunya, ya. Jadi itu adalah manfaat dari magnet. Banyak sekali manfaat dari magnet, ya. Nah, jadi anak-anak itu tadi, ya, materi yang kita pelajari di tema 7 subtema 2 pembelajaran 1 dan 2, ya. Karena materinya tadi tidak terlalu banyak, makanya, ya, Ibu menggabungkan kedua materi tersebut, ya. Nah, nanti kalian bisa catat materinya di rumah. Ingat, hari Senin dan Selasa itu kita ulangan tema 6 subtema ketiga. Jadi tolong belajar di rumah, ya, agar tidak ada lagi yang nilainya rendah atau ikut remedial.
Oke. Nanti ketika sudah selesai ulangan subtema atau dari subtema 1 sampai subtema 3, tema 6 nanti Ibu bagikan hasil ulangannya. Oke, sekarang kita akan berdoa untuk menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang dan selalu sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, sampai berjumpa di pembelajaran tematik berikutnya. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.